Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meida Susana. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Islam Malang. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi teks berita KD 3.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat hari ini? Masih. Karena ini pertemuan awal kita di kelas 2 semester 1. Sudah kenal dengan Ibu semuanya ya? Sudah. Karena kita sudah sering berjumpa dulu waktu di kelas 7 juga sering ketemu walaupun Ibu belum pernah mengajar di kelas kalian. Sudah tahu Ibu mau ngajar kelas ini pelajarannya apa? Ya. Ibu di kelas 8 ini akan mengajar bahasa Indonesia. Nama Ibu Meida Susana. Kalian pasti semuanya sudah kenal, sudah pernah dengar, dan silakan panggil Ibu Bu Meida. Iya, dengan Bu Meida saja cukup. Kalau untuk bahasa Indonesia kelas 8 hampir sama seperti kelas 7. Kita masih membahas berbagai macam teks di situ, karena memang bahasa Indonesia pada intinya adalah mempelajari tentang kebahasaan, jenis-jenis teks, macam-macamnya, strukturnya dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih prinsip di semester awal kita ini, biasanya ada perjanjian antara Ibu dengan kalian dan kalian dengan Ibu. Perjanjiannya ada berbagai macam, mulai dari buku apa saja yang harus dipakai. Kemudian kalau untuk buku paketnya sudah tersedia di perpustakaan, kalian juga sudah ambil semuanya di situ ya. Kemudian ada buku LKS, itu sebagai penunjang kalian saat di pondok kalian untuk belajar. Kemudian berikutnya ada 2 buku yang harus kalian sediakan. Buku apa? Itu satu buku catatan dan 1 buku tugas. Lihat. Lihat tidak? Kalau untuk yang buku catatan silahkan pakai yang tebal, tapi kalau untuk buku tugas itu tidak usah terlalu tebal. Kalian pakai yang tipis saja dan jangan lupa diberi sampul. Kenapa harus disampuli? Supaya lebih rajin. Kemudian untuk berikutnya mengenai pakaian, karena kalian perempuan, kalau pelajarannya hari Senin Selasa berarti menggunakan OSIS, pakai kaos putih, bajunya OSIS, jangan lupa pakai kaos kaki. Tuh, ada yang tidak pakai kaos kaki, kenapa? Kakinya sakit. Ya, nanti kalau misalnya sudah sembuh harus dipakai. Kemudian kalau pakai kerudung yang tidak langsungan, silakan di bagian sininya diteliti supaya tidak terbuka. Jangan lupa juga pakai siku atau dalaman kerudung supaya rambutnya tidak terlihat. Kemudian untuk aksesoris silahkan kalian pakai, yang boleh dipakai hanya jam tangan. Kalau ada yang pakai gelang atau
atau cincin silakan dilepas. Kalau kacamata juga boleh kalau misalnya memang matanya sama seperti ibu. Ya, jangan gunakan perhiasan yang berlebihan di sekolah. Takutnya nanti Terus apalagi untuk keterlambatan, kalau misalnya ibu terlambat, kalian boleh dibebaskan 1 jam pelajaran itu. Nanti pelajarannya nanti lanjut pelajaran berikutnya, berarti kosong. Tapi kalau kalian terlambat, nanti kalian harus dihukum. Hukumannya apa? Silakan menunggu di luar selama 1 jam pelajaran. Adil udah? Adil. Berarti kalau ibu terlambat juga ada hukumannya. Kalau kalian terlambat juga pasti ada hukumannya. Sudah bisa dipahami untuk aturannya? Bisa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Walaupun tadi kalian awal sudah berdoa di luar, di halaman, di dalam juga sudah tadarus, tetapi kita harus berdoa kembali. Silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya di sini? Mbak Kaila, silakan dipimpin doa. Tempat duduk siap berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Kaila. Semoga pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya dan bisa lancar sampai akhir jam pelajaran kedua. Selanjutnya, tadi kalian di sini pondok semua ya? Berarti tidak pernah nonton televisi? Tidak. Tapi tahu materi tentang berita? Tahu. Berita itu apa? Sebelum kita masuk ke pembelajaran. Nah, salah satu manfaatnya dari berita itu berarti kalian bisa mengetahui kabar terbaru, kemudian wawasan kalian jadi lebih luas. Saat kalian berbicara dengan orang lain itu tidak hanya berbicara tentang gosip saja, tapi pengetahuan lain tentang berita. Sedikit tentang teks berita, ya. Bukan teks beritanya, tapi tentang beritanya. Berita itu apa sih, seperti apa, dan bagaimana. Nah, yang kalian tahu kan hanya dilihat di televisi, bisa dibaca di internet. Iya, itu. Ibu absen dulu ya. Belum perkenalan, tadi yang baru perkenalan hanya ibu saja. Tapi kalian belum memperkenalkan diri. Atau ibu absen satu-satu saja. Afada Fitratul Izzah, Aida Laila Rahma, Ajeng Ramadiana, Anissa Mayang Saputri, Syafa Ainiatul, Naura. Tidak berangkat? Tidak. Kenapa tidak berangkat? Sakit. Sakit apa? Di pondok atau di rumah? Di pondok. Sedang di pondok. Sudah minum obat atau belum katanya? Sudah. Berarti tinggal kita doakan supaya Naura sembuh, nanti bisa ikut pembelajaran lagi dengan kita. Jadi bisa belajar bareng lagi ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai teks berita tadi. Kalau sudah ada buku paket sama LKS-nya silakan dibuka dulu, boleh. Kaitannya materi pertama kita ini teks berita dengan kehidupan kita sehari-hari. Kaitannya apa? Yaitu tadi menambah wawasan kita menjadi lebih luas, kita jadi lebih paham. Seperti yang sekarang ini sedang terjadi kemarin, meletusnya Gunung Semeru. Tahu kalian? Tidak. Ya, kalian jelas tidak tahu karena tidak melihat televisi. Itulah manfaatnya kaitannya dengan kehidupan kita. Kalau misalnya kita jadi selalu melihat berita atau kadang-kadang mungkin ya membaca dari HP ataupun melihat tayangan langsung di televisi, kita jadi tahu ternyata di daerah sana sedang terjadi bencana alam. Selain di Semeru ada juga di Cianjur. Kemarin ada gempa bumi yang menyebabkan kerusakan dan
kematian ya, ada berbagai macam kerugian dari terjadinya bencana alam tersebut. Itulah kaitannya antara teks berita dengan kehidupan kita sehari-hari. Selain itu apa? Selain kita jadi lebih paham tentang keadaan di luar kita, kemudian kita jadi tahu tentang pengetahuan yang memang sebelumnya kita tidak tahu, sekarang jadi tahu. Apalagi ada yang tahu di sini manfaat dari berita. Nih ada berita bagus lagi yang tapi bukan berita nasional ya, hanya berita sekitar di Kabupaten Blitar. Kemarin ada beberapa teman kalian yang mengikuti MTQ. Ada berapa dari madrasah kita? Ada dua. Kemudian dari madrasah Aliyah juga ada dua, dari MI juga ada. Itu mereka berhasil mendapatkan juara ketiga. Tetapi yang mendapatkan juara hanya Mbak Eliana ya, dengan Mas Fadil. Kalau yang lainnya alhamdulillah belum berhasil mendapatkan juara. Itu juga merupakan salah satu contoh berita. Jadi apa? Memotivasi kita untuk apa? Bisa lebih baik dari mereka. Nah itu salah satunya. Gitu ya. Kemudian untuk KD kompetensi dasar pada pembelajaran kita yang pertama ini adalah KD 3.1. Di buku paket juga sudah ada di awal. Sebelum materi itu ada yang kotak-kotak kecil. KD 3.1 itu tentang apa? Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ya, kabar atau berita yang disampaikan secara langsung. Bisa. Lebih lengkapnya lagi adalah peristiwa yang luar biasa. Terus yang disampaikan secara langsung. Ya bisa. Yang disampaikan secara langsung. Atau sebuah informasi yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu, karena saat peristiwa tersebut sudah terjadi di masa lampau seperti COVID ya, dikabarkan saat ini itu sudah tidak bisa dijadikan berita yang up to date lagi atau berita aktual yang sekarang, karena beritanya sudah lewat 6 bulan. Itu ya. Lanjut lagi Pak. KD-nya adalah atau kompetensi dasarnya mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Tujuannya apa? Kita belajar teks berita dari KD mengidentifikasi unsur teks berita. Tujuannya ada dua. Yang pertama, kalian mampu menyebutkan unsur-unsur teks berita, dan yang kedua, kalian mampu menganalisis unsur-unsur teks berita. Gitu. Sebelum ke situ, berita tadi kalian sudah tahu berupa informasi, berupa kabar berita, kemudian isinya pengetahuan. Berarti pengertian dari teks berita itu apa? Masih bingung juga? Iya. Begini, Ibu berikan satu contoh lagi yang lain. Misalnya ada si Mbak Kaila. Ya, karena Ibu baru kenal Mbak Kaila di sini tadi yang sebagai ketua. Mbak Kaila sedang berlari di tengah lapangan, kemudian dia jatuh, tersungkur, terguling dari atas ke bawah. Apakah itu bisa dijadikan berita?
Bisa atau tidak? Ada yang jawab bisa, ada yang tidak. Satu lagi contohnya, misalnya Bapak Presiden Jokowi sedang sambangan ke MTS Nurhudha, kemudian dia tersandung jatuh ke bawah. Bisa jadi berita? Bisa. Apakah dua-duanya bisa jadi berita? Bisa. Tidak. Alasannya apa? Pengaruh dari? Ya, karena bukan informasi penting. Beda dengan yang Pak Jokowi tadi ya. Kenapa Pak Jokowi saat jatuh itu bisa jadi berita? Karena orangnya luar biasa, orang yang penting diketahui oleh satu Indonesia. Sedangkan Mbak Kaila yang tahu satu kelas, satu madrasah, mungkin hanya satu desa gitu ya. Dan itu peristiwanya juga hanya terjatuh biasa. Beda lagi kalau walaupun itu Mbak Kaila, tapi peristiwanya dia sedang memakan kucing di dapur belakang, nah itu baru bisa dijadikan berita. Karena apa? Peristiwanya luar biasa. Kalau yang tadi yang awal itu kan orangnya yang luar biasa atau orang penting. Kalau yang kedua walaupun orangnya biasa, tapi peristiwanya luar biasa, itu bisa dijadikan berita. Dijadikan berita. Itulah perbedaannya. Jadi tidak semua informasi yang kalian dapat itu bisa dimasukkan berita. Jadi pengertiannya apa yang lebih tepat dari teks berita? Pengertian dari teks berita. Ya, kabar atau berita yang disampaikan secara langsung. Bisa. Lebih lengkapnya lagi adalah peristiwa yang luar biasa. Terus disampaikan secara langsung. Ya, bisa. Yang disampaikan secara langsung. Atau sebuah informasi yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu. Karena saat peristiwa tersebut sudah terjadi di masa lampau seperti COVID ya, dikabarkan saat ini itu sudah tidak bisa dijadikan berita yang up to date lagi atau berita aktual yang sekarang, karena beritanya sudah lewat 6 bulan. Bagi langsung kelompoknya ya, diingat-ingat namanya dimasukkan di kelompok yang mana. Kelompok 1, kelompok kalimat langsung, ada 4 anak, Afada Fitratul Izzah, Aida Naila Rahma, Ajeng Ramadiana, dan Anissa Mayang Saputri. Kemudian kelompok kedua, kelompok kata kerja mental, ada Bunga Nirmala Ramadhani, Cikal Laura Basika, Dwi Ayu Setiarini, dan Fasilia Afifah Nur Zailan. Kelompok ketiga, kelompok konjungsi temporal, ada Intan, Isma Almira Maulida, Ismiatul Maula, dan Kaila Febri Revalen. Kemudian kelompok yang terakhir ada Memfia Ayu, kemudian Naraya Rizky, Salwa Salsabila, dan Syafa. Itu kelompok kata kaku. Ini berarti nanti berlaku untuk materi apapun, kalian masih menggunakan kelompok yang sama. Kecuali kalau misalnya ada anggota kelompok yang tidak berangkat dan jumlahnya kurang, itu bisa menggunakan atau bisa berganti dengan kelompok yang lain, misalnya anggotanya kurang. Sudah diingat namanya masing-masing? Ibu juga ada satu contoh teks berita. Ini berita yang cukup membanggakan, walaupun beritanya sudah cukup lama. Kalau tidak salah ini di tahun 2017 atau 2016. Coba kita simak bersama ini mengenai
mengenai video contoh berita contoh lain. Halo, terima kasih teman yang sudah bersama saya Hanum dan juga Joy. Dan ini ada berita gembira dari Depok, Jawa Barat. Pelajar madrasah Aliyah Tekno Natura asal Depok berhasil menoreh prestasi membanggakan di kancah internasional dalam ajang. Ingat, kalau misalnya kalian menyimak berita tidak hanya sekedar melihat saja, tapi apa? Dipahami isinya apa saja. Biasanya kan kalau dalam teks berita itu pasti ada apa? Orangnya, siapa yang ada di beritanya, ya tidak? Iya. Terus ada apa lagi? Kapan peristiwanya ini? Kapan sih pelajar Indonesia bisa mendapatkan juara? Terus apa lagi? Di mana tempatnya? Tempat apanya ini? Tempat rumahnya atau sekolahnya atau kejuaraannya? Bisa salah satu di antara itu. Tetapi di sini yang lebih ditonjolkan atau yang akan ditanyakan dalam beritanya itu tentang tempat pada saat peristiwa tersebut terjadi. Terus apa lagi? Ya, mengapa pelajar ini bisa berhasil mendapatkan juara Perlombaan robot. Ya, mereka meraih juara 2 di International First Global Challenge Olympic Robot Competition 2017 yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Robot yang diberi nama Mobi Water Wizard ini berhasil membawa pelajar madrasah Aliyah Tekno Natura Cimanggis, Depok, Jawa Barat meraih juara 2 di International First Global Challenge Olympic Robot Competition 2017. Dalam kategori robot inovatif, robot ini mampu memilah air keruh dan bersih yang dilambangkan dengan warna bola orange dan biru. Warna biru dilambangkan air bersih dan orange melambangkan air keruh. Dengan menggunakan alat kontrol yang berfungsi berbeda hitam, robot ini mampu untuk mencari pola yang sesuai warnanya. Robot ini dikerjakan oleh tim pelajar yang beranggotakan 10 orang, salah satu inisial. Siswa kelas 12 ini mengatakan ada beberapa kendala yang sempat ia hadapi ketika mengikuti ajang perlombaan. Salah satunya adalah komunikasi dan menyatukan ide bersama tim. Jadi robot kita itu namanya Ubu, singkatan dari Water Wizard. Dia buat diri kita itu buat biru dan bola orange. Jadi kalau bola biru itu melambangkan air bersih, kalau bola orange itu melambangkan air kotor. Jadi kita robotnya itu konsepnya dia seperti tank. Jadi dia nembakin bola orange ke dalamnya, bola biru ke dalamnya. Berkat kegigihan dan patuhnya, sejumlah remaja yang Ya, itulah salah satu contoh berita yang memang memotivasi dan membanggakan pendengarnya, karena bukan berita kriminal ataupun berita politik, tapi berita tentang iya, tentang kompetisi kejuaraan robot. Berita tentang pelajar Indonesia yang berhasil juara. Berita tentang pelajar Indonesia yang berhasil juara. Terus apa lagi? Juara keberapa? Juara kedua secara umumnya. Terus mereka menang perlombaan dari, terus ada tempat kejadian waktu kompetisinya di mana. Terus apa lagi tadi? Yang diberitakan itu tentang apa? Tadi tentang robot yang bisa memisahkan antara air bersih dan air kotor. Itulah salah satu unsur-unsur dari teks berita yang harus ada di dalam teks berita. Paham tidak kira-kira? Masih bingung ya? Karena belum ibu jelaskan unsur-unsur yang lebih rincinya itu apa saja. Unsur-unsur teks berita itu kalau dulu saat ibu sekolah itu ada istilah 5W 1H. Itu istilahnya menggunakan istilah bahasa asing atau bahasa Inggris. Itu yang membuat kita kesulitan. Kita mengartikan bahasa Inggrisnya saja sudah bingung, apalagi diminta untuk mencari unsur-unsurnya. Makanya sekarang sudah ada istilah baru, yaitu adik simbol. Itu untuk memudahkan kalian menghafal unsur teks berita. Itu memang harus ada di dalam
sebuah teks berita. Selanjutnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, itu yang seperti apa? Ini adalah sebuah pertanyaan yang nanti jawabannya bisa membuat sebuah teks berita. Kalau sudah ada ini, nanti kalian bisa membuat sebuah teks berita yang utuh. Apa di situ? Apa yang diberitakan atau peristiwa yang terjadi? Kemudian yang kedua, di mana? Selanjutnya, kapan? Kapan peristiwanya? Yang keempat, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kemudian bagi kelompok, nanti kenapa kalian diminta untuk belajar secara berkelompok? Supaya memudahkan pemahamannya dalam memahami unsur-unsur teks berita. Barangkali masih ada yang belum paham, nanti bisa tanya dengan temannya yang sudah lebih paham. Ini untuk menganalisis unsur-unsur teks beritanya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 maju ke depan, ini untuk memudahkan ibu menilai kalian. Kelompok 1, kelompok kalimat langsung ditaruh di meja. Kemudian kelompok 2, kelompok kata kerja mental. Dilanjutkan contoh teks berita dengan judul silakan kalian baca terlebih dulu isinya tentang apa, kemudian mencoba mencari unsur-unsurnya sambil ibu beri tayangan kalian mengenai materi unsur-unsur teks berita. Boleh kalian ngobrol dengan temannya, barangkali ada yang masih bingung tentang unsur-unsur teks berita. Tahu unsur-unsurnya, bisa kalian sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan unsur yang pertama dalam teks berita tersebut? Unsur yang pertama unsur? Betul apa tidak? Betul. Ya, silakan Mbak Naraya, terima kasih karena sudah berani. Sudah. Unsur yang kapan atau waktunya? Hari Selasa tanggal 7 bulan 6. Sudah betul semuanya ini? Sudah. Beri tepuk tangan buat teman-temannya. Berarti kalian betul-betul sudah sangat paham mengenai unsur-unsur teks berita. Dan kalian juga sudah mengelompok. Tidak usah ibu jelaskan kembali karena materinya cukup mudah. Contohnya juga tadi sudah ada 2, cukup jelas. Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan muda. Terlihat tidak tulisannya? Terlihat. Alhamdulillah. Karena mata kalian juga masih sangat bagus. Ada satu contoh teks berita, Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan muda. Berarti tugas di sini kalian harus mencari unsur-unsur teks beritanya. Sudah jelas karena kita belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Kemudian ibu akan bagi yang ibu tayangkan di depan media Geniali itu media pembelajaran. Silahkan di bagian halaman berikutnya itu ada apa yang harus kalian cari atau ada unsur-unsurnya.
ada berapa nih yang mau presentasi siapa? Nanti Ibu tunjuk atau kalian yang sudah selesai silakan presentasi. Kemudian LKPD-nya silakan dikumpul. Nanti biar dapat nih. Silakan. Tapi sepertinya sudah pada bosan ya, capek ya. Akan Ibu kasih kalian sebuah penyebaran. Silakan pulpennya, kertasnya diletakkan terlebih dahulu. Kita lakukan ice breaking. Berdiri semua. Tepuk tangan dulu. Ini permainannya permainan yang cukup mudah. Kalau memang konsentrasi, karena ini untuk memecahkan kebisuan kalian yang tadi sudah pada pusing. Gini caranya ya. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Pegang pipi, pegang pipi, ini pipiku. Pegang pipi, pegang pipi, ini pipiku. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Pegang kuping, pegang kuping, ini kupingku. Pegang kuping, pegang kuping, ini kupingku. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Pegang hidung, pegang hidung, ini hidungku. Pegang hidung, pegang hidung, ini hidungku. Tepuk tangan. Kelompok semuanya sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok kalimat langsung. Dari kelompok pertama, silakan presentasi. Dipersilakan untuk kelompok. Saya sebagai moderator, di sebelah saya ada Bu Nirmala Ramadhani sebagai penyaji 1, di sebelah Bu Ramadhani ada Dwi Ayustiarini berperan sebagai penyaji 2, dan yang paling ujung ada Wasilia Ahmad Zailan berperan sebagai notulen. Baik, untuk Mbak Nirmala dan Mbak Dwi Ayu untuk membacakan hasil diskusi kami. Baik. Saya akan membacakan hasil diskusi mengenai unsur-unsur teks berita yang ada dalam berita. Untuk unsur teks yang pertama adalah unsur wow atau siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sudah jelas dan pasti yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Ridwan Sururi. Kemudian untuk unsur yang kedua adalah wujud atau mengapa peristiwa tersebut terjadi, karena untuk meningkatkan minat baca warga. Silakan dilanjutkan untuk unsur yang kedua. Terima kasih Mbak Bunga. Saya akan menyampaikan unsur teks berita yang terakhir, yaitu unsur how atau bagaimana kejadiannya, dengan cara mengedarkan buku perpustakaan keliling dengan menggunakan kuda. Dipersilakan untuk kelompok lain, apakah ada yang mau menanggapi? Mengenai orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, mengapa hanya Ridwan Sururi saja, sedangkan Nirwan dan Ganjar tidak disebutkan? Ya, karena di situ ada nama lain ya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, sudah kami catat dan segera didiskusikan terlebih dahulu, kemudian akan dijawab oleh Mbak Bunga. Didiskusikan dulu. Dicari di dalam teksnya. Ini memang ada Kenapa hanya Sururi saja? Alasannya karena yang terlibat langsung dalam teks berita atau dalam kuda pustaka itu hanya Sururi saja, sedangkan untuk orang-orang lainnya itu hanya sebagai orang-orang yang membantu pelaksananya kuda pustaka dengan cara memberikan ide serta memberikan bantuan saja. Terima kasih. Bagaimana penjelasan dari Mbak Dwi Ayu? Apakah masih membingungkan lagi? Sudah cukup jelas, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Apakah ada yang menemukan yang lainnya selain unsur-unsur tadi yang sudah atau tidak? Ini supaya Ibu benar-benar percaya kalau kalian betul-betul sudah paham mengenai unsur-unsur beritanya. Ibu ada beberapa macam
teks ini di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4 disesuaikan dengan kelompok kalian. Teksnya berbeda-beda. Nanti Ibu bagi satu-satu. Kemudian akan Ibu lempar satu pertanyaan ke satu kelompok. Nanti yang menangkap pertanyaan ini silahkan dijawab. Dicari dari teks yang sudah Ibu bagi ke kalian. Nih, nanti Ibu lempar satu. Setelah itu dijawab, dicari ya. 1, 2, 3, tangkap. Nah, siapa yang nangkap? Mbak Melvia, silahkan dibuka kertas kecilnya, dilihat naskahnya, nanti dijawab isinya apa, unsur yang harus dijawab di situ. Yuk, pertanyaannya apa? Ben itu kapan? Silahkan dicari bersama dengan teman satu kelompoknya, terus dijawab. Langsung dijawab oleh Mbak Melvia. Ini untuk 22 Desember 2021. Ya, sudah betul. Yang lainnya? Baik. Alhamdulillah, berarti semuanya memang sudah paham ya mengenai unsur-unsur teks beritanya. Paham, dari tadi diulang-ulang itu saja ya. Ya, pasti sudah paham dan jelas. Berarti simpulannya dari pembelajaran hari ini apa? Mengenai teks berita, sebuah teks yang memang peristiwanya luar biasa dan terjadi pada suatu waktu yang aktual, yang sekarang, bukan terjadi di masa lalu. Kemudian selanjutnya yang memang harus ada di dalam sebuah teks berita adalah unsur-unsur teks berita. Itu yang memang harus ada, wajib. Kalau tidak ada, itu tidak bisa menjadi sebuah berita yang utuh. Ada pertanyaan tidak mengenai teks berita yang kita pelajari hari ini? KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang sudah diperdengarkan tadi, kemudian yang sudah kalian baca juga. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan boleh semuanya dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Belajar KD 4.1 mengenai menyimpulkan isi teks berita. Karena kalian sudah mencari tadi, kalau unsur-unsurnya itu kan secara tidak langsung sudah paham inti dari beritanya. Nanti kalian tinggal menyimpulkan isi teks beritanya. Karena ada kaitannya. Setelah mencari, menemukan unsur-unsur, kemudian disusun bisa menjadi sebuah simpulan. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri, silahkan doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silahkan dipimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.